Saya ingin sedikit meneruskan soal peran pers ya dalam konteks RKUHP ini. Kalau saya membayangkan atau imajinasi saya, kalau ini diserahkan, akan ada banyak berita seperti ini, misalkan ada seorang ibu menunjukkan alat kontrasepsi, memperkenalkan dipidana. Ini karena dia nggak punya license, kan? Jadi memang soal-soal ini. Kemudian ada orang yang hidup bareng gitu dengan kemudian dilaporkan bahwa mereka adalah pasangan yang melakukan, kalau dalam bahasa sebelumnya adalah kumpul kebo atau kohabitasi ya. Akan ada banyak sekali feeding berita yang cenderung mengeksploitasi kehidupan privasi seseorang. Yang ini tentu dengan peran media cyber atau asosiasi media cyber yang beliau pimpin menjadi sangat strategis untuk terus mengedukasi, karena jangan-jangan negara malah mengintroduksi satu situasi di mana permasalahan privat itu dieksploitasi habis-habisan. Akan ada banyak sekali sumber-sumber berita. Polisi nangkap ini, ada lapor ini, dan akhirnya percakapan publik kita menjadi tidak menuju ke bonum komune, kebaikan publik bersama, tapi malah menuju siapa melakukan apa dengan siapa dan sebagainya. Saya agak sedikit berimajinasi jangan-jangan nanti arah RKUHP kalau disahkan ada banyak sekali soal-soal perzinahan, soal-soal katakanlah hubungan di luar perkawinan, kemudian orang yang melakukan aborsi dengan katakanlah korban perkosaan kemudian malah jadi dijerat. Itu akan jadi banyak sekali korban yang malah dikorbankan lagi di media. Ini kekhawatiran saya ke depan kalau pasal-pasal ini yang kata Bli Komang adalah drakonian dipaksakan. Saya ingin mengundang pemantik diskusi selanjutnya, yaitu Mbak Dena Rahman. Kita tahu semua, nggak usah diperkenalkan lagi. Dia adalah aktivis kum artis atau artis kum aktivis. Silakan Mbak Dena Rahman menceritakan potensi-potensi kerentanan apa yang akan terjadi dan juga selama ini upaya-upaya apa yang terus disuarakan untuk menolak katakanlah pasal-pasal represif dan punitif, khususnya berkaitan dengan tadi juga cukup disinggung secara spesifik ya, eksplisit soal pencabulan yang menyertakan pencabulan sesama jenis. Silakan Dena Rahman. Oke, selamat. Ini udah mau siang ya, jadi selamat siang semuanya. Mungkin aku punya sedikit pandangan sendiri gitu dalam melihat RKUHP ini. Aku termasuk salah satu di kelompok rentan tersebut, dan ketika aku mencoba untuk mempelajari apa sih maksudnya ini, I kinda get the point. Maksudnya aku melihat bahwa masyarakat Indonesia itu kan karakternya memang karakter manusianya itu manusia negara berkembang gitu ya. Tadi kalau misalkan ngelihat gambarnya si Mbak Sekar itu kan ada desa Bikini Bottom sama sebelahnya desa yang sangat-sangat livable lah gitu. Tapi along the way mengalami perkembangan kan. Nah, Indonesia ini aku melihatnya bahwa kita itu negara yang berkembang dengan mindset yang harusnya berkembang gitu kan. Dan aku mengerti bahwa karakter manusia yang seperti itu, warga negaranya memang paling mudah untuk diatur secara koersif gitu. Jadi peraturan-peraturan dibuat sedetail, sedemikian sedemikian kecil sampai hal-hal kecil tuh ibaratnya tuh harus diatur gitu loh. Karena mungkin memang karakter masyarakat seperti itu gitu. Jadi cuman masalahnya adalah kadang orang Indonesia atau mungkin di case ini bisa ditujukan kepada the legislative part of the government gitu ya, yang merumuskan RKUHP ini. Kadang kita tuh suka gagal dalam merumuskan, mengidentifikasi permasalahan, dan akhirnya kita juga jadi gagal menghadirkan solusi yang tepat gitu loh. Jadi dan itu semua menurut aku karena kita memang kurang wisdom gitu, kurang knowledge dan kurang wisdom. Jadi akhirnya RKUHP yang RKUHP yang dihadirkan, undang-undang yang dirancang
yang semata-mata untuk kepentingan negara gitu. Jadinya seperti apa ya? Seperti terlalu mengurusi hal-hal yang sifatnya privat gitu. Dan tapi mungkin aku punya beberapa concern gitu ya. Aku kalau melihat semua itu jadi bertanya-tanya sebenarnya purpose-nya tuh apa sih gitu. Kalau tadi Mbak sekarang ngejelasin soal politik hukum gitu kan, bahwa di balik semua undang-undang yang ada itu harus ada politik hukum yang jelas. Memang aku kalau melihat RKUHP ini, aku jadi bertanya sebenarnya tuh tujuannya apa sih? What is the great design gitu loh from RKUHP ini? Apakah memang dengan segala pasal-pasal yang bermasalah itu RKUHP ini adalah sebagai alat untuk misalkan mempersekusi kelompok tertentu, atau dalam hal ini paling rentan adalah yang kelompok rentan gitu ya, atau untuk mempromosikan kepentingan golongan tertentu gitu yang emang bersikeras pengen ini terus-terus disahkan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, atau buat mereka untuk ibaratnya nyibukin diri aja gitu sebagai pejabat bahwa ini gue udah kerja nih gitu. Jadi pokoknya gue bikin deh nih pasal-pasal peraturan baru, entah relevan atau tidak, entah menjadi solusi atau tidak dalam kehidupan bernegara, tidak politik hukumnya seperti apa, terserah, yang penting I've done my job, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi aku jadi bertanya-tanya sebenarnya apa sih gitu, aku setuju banget gitu sama tadi politik hukumnya sebenarnya apa dari RKUHP kayak gini gitu. And then poin berikutnya adalah kadang aku nggak tahu ya, this is RKUHP gitu, this is about penal code kan, tentang hukum pidana. Sebenarnya kan dari beberapa pasal yang tadi bermasalah, terutama bahwa kadang aku merasa kita tuh lupa, atau bukan kita sih, kayak yang bikin RKUHP ini lupa bahwa ini tuh sebenarnya adalah untuk tindak pidana gitu. Banyak banget pasal-pasal yang menurut aku mungkin secara moral dianggap baik, cuman I don't think it's the domain of penal law gitu. Maksudnya tidak perlu sehingga jadi kode kriminal gitu, karena bisa seperti tadi gitu, restorative justice, dan kayaknya banyak banget solusi yang bisa ditawarkan yang lebih memanusiakan manusianya gitu, dengan efek jerah dan segala macam, tidak semata-mata dengan menjadikannya kriminal gitu kan. Jadi aku pikir skopnya adalah harusnya sih esensinya sekitaran itu gitu. Lalu kalau aku ngeliat lagi, ini pandangan pribadi sih ya, kan kita negara demokrasi gitu. Tapi bagi aku, kita negara demokrasi yang berlandaskan freedom gitu, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, plus kebebasan untuk beragama gitu. Tapi kebebasan beragama, kadang aku merasa bahwa regulasi-regulasi atau moral ethics yang kita punya atau yang dibuat di masyarakat kita itu semuanya selalu ujung-ujungnya berlandaskan dari agama tertentu gitu. Jadi kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi dan segala macamnya yang ibaratnya kalau kita ngomongin moral selalu disangkut pautkannya dengan agama tertentu gitu. Sementara kalau negara demokrasi menurut aku pribadi kita harus punya suatu pandangan yang kebebasan yang bertanggung jawab gitu loh. Memang kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, termasuk kebebasan beragama yang bertanggung jawab. Yes, you can follow your own belief gitu, tapi kan there are also other persons yang juga punya belief juga, yang kebebasannya harus dijaga juga gitu, yang harus sama-sama dihargai juga dan dihormati juga gitu. Nah, kalau aku merasa bahwa negara yang demokrasi mestinya tidak mengatur berdasarkan moral etik yang subjektif gitu. Jadi kita harus lebih menghargai kebebasan satu sama lain, termasuk di sini kebebasannya juga bukan cuma kebebasan untuk punya pemahaman tersebut atau punya prinsip hidup tersebut, tapi juga kebebasan to exercise the faith gitu,
the free exercise itself. Jadi bukan cuma faith-nya atau prinsipnya, tapi juga dalam menjalaninya juga harus ada kebebasan. Nah, jadi secara substansial, aku tidak melihat itu di RKUHP ini. Jadi kebebasan kita itu seolah-olah tidak digubris gitu loh, tidak dijaga dengan adanya RKUHP yang sifatnya menurut aku sangat koersif, dan memang mungkin untuk masyarakat yang apa bahasanya, kata-katanya, masyarakat yang agak susah gitu ya untuk dibilangin, misalkan nggak boleh mudik tapi tetap mudik, memang mungkin kebijakan-kebijakan atau pasal-pasal yang sifatnya koersif memang mungkin lebih bisa lebih cocok gitu ibaratnya. Tapi itu tadi kalau dilihat dari kelompok rentan, banyak banget lah gitu pasal-pasal yang bermasalah itu, mungkin dari mulai yang alat kontrasepsi, terus aborsi, terus kohabitasi dan segala macam. Di satu sisi, I can understand kenapa itu diangkat gitu. Tapi kan di sisi lain, baik lagi, this is about criminal law gitu. Apakah itu termasuk di dalam lingkup kriminal? Belum tentu gitu kan. Jadi sebenarnya dan potensi-potensi di mana itu bisa dijadiin alat untuk mempersekusi, alat diskriminasi lebih dalam lagi dengan bahasa-bahasa hukum yang very vague gitu. Aku bukan pakarnya, mungkin Mbak Ska lebih bisa ahli dalam itu kan jadi along the way, kalau ada kasus atau kalau ada ada permasalahan, itu bisa dipakai sebagai landasan yang kuat bagi pemerintah untuk extend their authority untuk mengatur mereka gitu, bahkan untuk mengkriminalisasi atau kayak even wipe out our community gitu. Jadi sebenarnya bagi aku RKUHP itu memang bukan jawaban yang wise buat kita sebagai masyarakat yang demokratis dan juga harus menjunjung tinggi kebebasan itu sendiri gitu. Dan aku sedikit membahas tadi dari Bliko Omang gitu, kadang kita kan juga dari kelompok-kelompok aktivis dan advokat, kita pengen lah gitu ada sistem yang juga kita bisa ngadu, karena kalau aku terus terang baca media sekarang udah capek gitu ya dengan judul-judul mereka yang cenderung sangat sensasional dan semuanya clickbait atas nama bisnis. Aku paham, cuman aku capek dengan apalagi di explore aku gitu, misalkan sekarang kan explore kan kita nggak bisa ngatur ya, dia berdasarkan algoritma, jadi banyak banget yang headline-nya tuh sangat-sangat sensasional, dan bagi aku sangat insulting gitu, sampai aku harus report gitu. Cuman kita pengen juga dengan mudahnya ngadu ke Dewan Pers tersebut, tapi sepertinya kita tuh tidak punya kepercayaan terhadap lembaga atau institusi yang memang benar-benar peduli dan benar-benar efektif gitu loh dalam menyuarakan concern kita gitu, menyuarakan hak-hak kita. Karena then what gitu, kalau misalnya kita udah ibaratnya report si media A gitu, nggak usah disebut lah ya media, misalkan dengan judul pesta ini di negara ini, bahkan bukan di Indonesia gitu ya, tapi ditranslate ke Indonesia, tapi I know the point, I know the objective is untuk menggiring opini publik Indonesia terhadap kaum tertentu gitu. Jadi pesta kaum homoseks di misalkan ya Amerika gitu menjadi sumber penyebaran virus corona misalkan kayak gitu. Itu kan it's so, mungkin ada sisi benarnya, tapi the way beritanya itu disiarkan, it's so wrong at so many level gitu. Jadi kalau kita bacanya ya otomatis kita pasti, tapi and then ketika kita mau report, and then what gitu loh. Maksudnya terus gimana gitu. Sementara kita juga nggak punya tidak punya sistem yang juga yang bisa gampangnya
untuk mereport kondisi-kondisi kayak gitu. Dan kan baik lagi karakter masyarakat Indonesia memang senang gitu di feed-feed kayak gitu kan. Aku juga senang sih kayak misalnya baca kalau ada ini di kota ini seorang ayah memperkosa anaknya gitu. Aku juga suka sih, senang sih baca gitu. Cuma kan jadinya kan kayak kita terfeed terus gitu. Tapi tidak ada menurut aku sistem yang bisa dengan gampangnya dan bisa dipercaya bagi kita untuk melaporkan hal-hal tersebut gitu. Apalagi bagi kelompok-kelompok rentan yang ada kita teman-teman semua yang kebanyakan di grassroots itu ya akhirnya fokusnya adalah udah nggak ke situ lagi gitu. Akhirnya fokusnya sekarang ya mereka sekarang susah untuk makan, susah untuk cari duit. Ya akhirnya fokusnya ke situ. Apalagi mungkin banyak pasal-pasal yang satu sama lain overlap ya di kelompok rentan. Misalkan untuk teman-teman transpuan, mereka juga bisa di-include sebagai gelandangan, kohabitasi, sekaligus sama misalkan pencabulan dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat sistemik dan terus terang capek, tapi nggak boleh capek juga sih gitu. Cuman jadi actually ya responnya sih sangat membingungkan nih seperti ini. Kalau aku bisa mengutarakan keluh kesah aku ya, then what can we actually do gitu, karena I'm sure yang mengajukan beberapa pasal tersebut juga mereka juga sangat believe in their cause. Cuman bukan salahnya sih, cuman the problem is kita tidak punya suatu mindset di mana kita boleh atau bebas punya pendapat masing-masing, bebas punya prinsip masing-masing gitu loh. Jadi masing-masing ya you go and practice your faith atau practice your principle dengan masing-masing gitu tanpa harus saling memaksa gitu. Kalau sekarang aku merasanya ada ya semua ini cuma berdasarkan suatu prinsip kelompok tertentu gitu loh. Sementara yang lainnya tuh harus akhirnya jadi termarginalkan, bahkan terdiskriminasi dan bahkan terpersekusi, dan kita udah banyak lah lihat contohnya gitu sih. Kalau aku boleh pendapat aku soal RKUHP ini yang tak berkesudahan. Ya, terima kasih sekali, Dena Rahma. Nanti kita sambung dalam percakapan ya, diskusi selanjutnya. Tapi jelas Dena merasa bahwa ada kejanggalan, khususnya dalam politik hukum, di mana aturan-aturan yang termanifestasi dalam bentuk undang-undang maupun dalam RKUHP spesifiknya itu kuat nuansa persepsi dari satu golongan, tidak cukup ramah terhadap kelompok-kelompok lain, sehingga ini memberatkan atau menambah stigma yang sudah ada, ditambah itu ada unsur kriminalnya, ada unsur pidananya. Ini menjadi multiple vulnerable, kerentanannya menjadi sangat bertumpuk-tumpuk ya, berlipat ganda. Kalau saya mungkin sekilas mempelajari tentang sistem hukum di luar, khususnya untuk soal-soal kayak kohabitasi, atau kemudian soal perzinahan di luar negeri ya, saya melihat ada pembedaan antara civil court sama criminal court. Soal-soal ini tuh bukan soal kriminal sebenarnya. Misalkan kalau kita ingin menggugat cerai pasangan ketahuan berzina, nah itu hanya untuk mendapatkan denda, dan dendanya itu untuk orang yang dirugikan. Kurang lebih seperti itu. Tidak masuk ke dalam jerat pasal kriminal. Tapi di sini semua masuk kriminal, sehingga apa yang dikatakan Sekar kemungkinan akan terjadi, yaitu overcrowded penjara yang penuh. Di mana sekarang agak sedikit ironis ketika situasi pandemi, kemudian ada banyak tuntutan karena untuk faktor kesehatan publik di penjara itu mereka minta dibebaskan, semangat punitif atau memenjarakan di RKUHP ini sangat kental, sehingga ini agak sedikit kontradiksi dan tidak bisa merespon tantangan hari ini dan kemungkinan tantangan pandemi yang semoga nggak terjadi di depan. Terakhir saya ingin mengundang Budi Kurniawan, perwakilan dari Sejuk, yang saat ini sebagai eksekutif produser di Kompas TV, untuk bisa menjelaskan sebenarnya pemberitaan macam apa, Bud, pemberitaan media yang semacam apa yang ramah terhadap kelompok-kelompok rentan, yang mungkin selama ini sudah memiliki stigma, yang berpotensi juga akan dikriminalisasi kalau RKUHP ini akan disahkan. Budi Kurniawan, silakan.
ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bli Komang, oleh Sekar, dan oleh Dena. Sebenarnya sudah cukup lengkap. Saya tinggal menambahkan beberapa. Pertama, saya ingin mencurigai, kalau tidak saya bilang memahami, kenapa DPR tetap membahas RUU KUHP ini, Wi. Ini karena kecurigaan saya DPR tetap ingin dianggap pekerja, walaupun situasi pandemi. DPR tetap ingin Republik ini berjalan, undang-undang yang menjadi kewajiban mereka tetap mereka lakukan. Karena selama ini kita tahu kritik pada DPR adalah misalnya kuantitas, soal ketidakmampuan DPR menyelesaikan sejumlah legislasi. Saya mencurigai itu kenapa mereka kemudian membahas ini, memaksa membahas ini pada periode pandemi ini. Nah sayangnya saya rasa pilihan atau yang diambil DPR untuk tetap bekerja itu adalah RUU yang kita tahu mendapat banyak penolakan, banyak masalah, dan tadi sejumlah persoalan yang sudah diceritakan oleh Sekar dan juga Bli Komang dan juga Dena. Kenapa tidak misalnya mereka membahas kembali RUU PKS misalnya. Itu misalnya membuka kembali yang kemarin sempat ditunda, atau RUU yang memang cukup penting di masyarakat. Ini kalau kita melihat niat baik DPR untuk tetap bekerja di masa pandemi. Atau DPR membuat legislasi yang berkaitan sama penanganan pandemi. Saya kira ini jauh lebih penting, misalnya bagaimana kita tahu situasi pandemi ini membuat kelompok-kelompok rentan makin terpinggirkan, perempuan, LGBT, dan sebagainya. Kenapa enggak DPR kemudian menyusun membangun kebijakan-kebijakan yang lebih ramah pada kelompok-kelompok itu. Jadi penanganan pandemi yang lebih baik gitu loh. Ketimbang misalnya memilih menyelesaikan RUU KUHP atau Ciptaker yang kita tahu ini menimbulkan gelombang demonstrasi besar di masyarakat. Tapi RUU yang sempat ditunda, RUU PKS dan mungkin juga soal perlindungan data pribadi dan sebagainya, itu yang bisa dibahas bersama-sama dengan melibatkan NGO dan sebagainya. Jadi pilihan DPR untuk membahas ini saya kira Sejuk menilai ini pilihan yang keliru dan dipaksakan. Kedua, poin yang ingin saya sampaikan adalah saya kira dengan KUHP yang ada saat ini, tanpa revisi KUHP yang penuh kriminalisasi tadi, kita sudah melihat misalnya banyak media, kita tidak perlu sebut, yang melakukan viktimisasi pada korban. Kita menyebutnya viktimisasi viktim. Tadi Bli Komang sebut ada yang sesuatu yang tidak ideal di antara yang harusnya tercipta ideal itu. Kalau Sejuk biasanya menyebutnya dengan dosa-dosa media. Kita menstigma korban misalnya, kita menstigma kelompok minoritas, mereka yang berbeda pandangan dari kebanyakan misalnya, atau mereka menstigma teman-teman LGBT misalnya. Itu bisa kita lihat misalnya dari penggunaan kata mereka, penggunaan diksi yang digunakan, itu kan kemudian kita jelas sekali bisa melihat, tadi Dena sudah menyebutkan misalnya dia menyebut pesta gay atau apa misalnya, atau tindakan kelompok LGBT yang kemudian disamaratakan dengan atau perkosaan yang disamakan identikan dengan LGBT dan sebagainya. Perempuan, Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok gereja dan sebagainya yang juga seringkali mengalami diskriminasi, dan itu kemudian diulangi, direpetisi oleh media. Ini saya kira tanpa kehadiran RKUHP yang mengkriminalisasi itu, saya kira saat ini situasinya juga teman-teman kita bicara soal media, masih ada yang kemudian ikut mengkriminalisasi korban atau membuat korban menjadi korban kembali dengan dosa-dosa media tadi. Sehingga saya kira ini RUU KUHP ini menjadi beban lagi. Selain soal tadi yang Bli Komang sebut bahwa pasal-pasal tentang penghinaan kepala negara dan yang tadi sebut berkaitan sama media, itu juga berpotensi untuk mengkriminalisasi media itu sendiri. Tapi persoalan bahwa media masih ada yang lalai atau menjadi bagian dari mereka yang mengkriminalisasi korban, membuat korban menjadi korban kembali, menambah ini, itu juga belum terselesaikan. Apalagi kemudian ini negara kemudian mensuplai informasi, yang tadi Awi bilang mensuplai informasi, ini ada kriminal, bahwa mereka melakukan tindakan kriminal, LGBT adalah tindakan yang kriminal dan sebagainya, makin membuat kemudian mengkhawatirkan wajah media kita makin tidak ramah pada kelompok-kelompok minoritas, pada mereka yang selama ini sudah terpinggirkan. Makanya
dalam beberapa kali dalam setiap workshop Sejuk bikin workshop selalu bikin workshop kepada pers kampus dan maupun pers media. Selain soal perspektif, selain soal teknis tentang bagaimana media meliput isu keberagaman, pilihan kata, pilihan narasumber juga menjadi sangat penting. Ini yang seringkali luput di media. Kita melihat misalnya media ada yang cenderung misalnya memilih narasumber yang kemudian ikut menjadi kompor tanda kutip menyerang korban misalnya untuk kemudian ikut menghasut dan sebagainya. Ini juga menjadi persoalan media kita sekarang. Nah, selain soal tadi soal teknis bagaimana mestinya media meliput, juga soal perspektif tadi hak asasi manusia dan kebebasan itu menjadi salah satu yang selalu dibawakan Sejuk dalam setiap presentasi. Karena itu Sejuk sejauh ini dalam posisi yang bersama kawan-kawan ini memang mengkritik sikap DPR yang memaksakan pembahasan ini secara sembunyi-sembunyi, di mana masyarakat tidak bisa ikut terlibat dalam pembahasan, tidak ikut berdemonstrasi bersama-sama seperti akhir tahun lalu, tapi mereka terus memaksakan membahas ini. Saya kira Sejuk menjadi bagian yang harus menjadi bagian yang kemudian kita mendorong bersama-sama agar DPR bisa menghentikan ini dan menghentikan ini dan kemudian yang berbicara tentang KUHP yang tadi tidak mengkriminalisasi dan sebagainya. Saya kira itu nanti kita bisa berkembang dalam diskusi.